lagi dengan saya Fitri Maharani di podcast saya yaitu BBC, Bincang-Bincang Ceria. Nah, kali ini saya nggak sendirian nih karena saya ditemenin sama teman sekolah saya atau adik kelas saya yang bernama Putri. Dia ini adalah salah satu mahasiswa yang kuliahnya di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Pekanbaru. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang suka duka kuliah online. Kalau lihat Putri ini kayak inget dulu waktu SMA, kan kita pernah satu organisasi nih, OSIS, terus itu apalagi kalau mau minat SMA pasti sibuk, diskusi bareng, jumpa bareng, makan bareng. Nah, jadi inget kangen sama SMA nggak sih? Iya ya. Oh iya, kalau nggak salah kita pernah satu organisasi ya kak ya? Iya, bener banget. OSIS. Apalagi berbicara tentang minat, sungguh luar biasa persiapannya. Iya, 2 periode kan Iya, kita iya. nanggulangin juga. Jadi kangen kita SMA. Bener, kangen banget. Kan istilahnya apa? Masa-masa paling indah itu di saat SMA. Iya. Kuliah ada sih yang indah, tapi ya sekarang banyak indahnya di online. Secara online daring Ya, ya. virtual. Virtual. Oke. Gimana nih rasanya kuliah daring online pertama kali? Karena dulu kan mungkin SMA pas ujian ya kuliahnya, online-nya ya. Iya, iya. Kalau sekarang kuliah online gimana rasanya? Peralihan dari SMA ke kuliah gimana rasanya? Peralihannya ya sedikit canggung ya, Iya, ada pasti canggung. Iya, canggung, tapi ya kelamaan akan terbiasa juga kok. Biasa ya. Oke. Kenapa tetap mau kuliah? Padahal aku udah tahu nih kuliah ini online. Lagipun juga sekolah kemarin online juga gitu. Kenapa tetap mau kuliah? Ya yang pertama kita mau kuliah, mau meneruskan cita-cita kita, keinginan kita. Walaupun online, Iya, ya. kan kita tahu karena keadaannya pandemi mau nggak mau kan harus online juga kan. Iya sih. Juga. Ada nggak kira-kira mata kuliah yang dari awal kuliah tuh nggak mudeng gitu selama kuliah online ini, atau kurang paham gitu? Walaupun udah lewat gitu mata kuliahnya, ada nggak? Ada sih kak, karena kan soalnya kami ini sekolah tinggi ilmu kesehatan tuh kebanyakan apa ya kak, lebih ke banyak praktek, sedangkan kami ini secara virtual belajarnya, jadi sulit gitu menyesuaikannya, Sulit untuk mempraktikannya ya. Ada itu satu materi TR, teknik radiografi, itu memang kita harus terjun ke lapangan langsung, harus praktek. Praktik ya. Iya, sedangkan ini dijelaskan secara virtual, Teori aja pakai ya. teori, pakai video juga ada kak, cuman terkadang tersendat dan terkendala tuh jari-jari, sulit memahaminya juga ya. Iya pasti. Iya. Karena kan tidak gitu soalnya. Iya. Nah, menurut Putri nih, kuliah online nih ada seru-serunya nggak sih? Seru ada tentu ada ya. Contohnya? Contohnya saat kita daringan pas buka laptop gitu, hubungan teman-teman tentu ada lah yang diantara kita yang lawak gitu. Iya. Terus tuh juga pokoknya ada lah keseruan tersendirinya walaupun secara virtual, tetapi kami juga bisa menyesuaikan agar bagaimana kuliah itu terasa asik. Nah, kayak contohnya berdiskusi, walaupun kita diskusi secara voice note, nah, ataupun juga secara ketikan, tetapi keseruannya tuh tetap ada. Bagaimanapun itu bentuknya, itu tergantung dari cara kita menggunakannya dan menyesuaikannya. Berarti disesuaikan ya? Iya. Menurut kakak sih ya, kalau paling enaknya itu kuliah online ini. Kenapa? Karena kalau mau kuliah online buka nih ke laptop, Ya. langsung pakai jilbab, baju panjang, bawahnya belakangan aja. Iya. Iya kan? Iya. Yang penting pakai jilbab rapi udah. Yang penting penampilan. Iya benar. Kendala-kendalanya apa aja nih sama kuliah online yang paling sering Putri rasain deh? Yang paling Putri sering rasain tuh kak, ya tentunya jaringan itu yang utama. Sebenarnya jaringan. Terus tuh sulit memahami materi ya, kayak materi Putri kan Putri sebutkan dari awal, TR tuh susah banget kalau nggak kita cari ulas kembali materinya, kita pelajari nggak akan bisa. Kalau sekali lintas jelasin paham sekali itu aja, tapi nanti kalau diulang lagi tanya balik nggak akan tahu. Iya, makanya gitu harus banyak mengulas materi itu secara mandiri. Intinya online ini banyak kita Harus belajar ngulang-ngulang ya? Iya, belajar mandiri. Harapannya dosen tuh harapan Putri tuh gimana gitu dalam penyampaiannya gitu?
Kalau penyampaiannya Harapan Putri gimana? harapan Biar paham gitu kan. Harusnya dosen itu seperti apa jelasinnya? oh harusnya harus memberikan materi ulang lagi. Harusnya. Iya. Harapan Putri ya. Iya, kayak misalnya dia memang menyampaikan PPT, tapi PPT itu dikirim ulang kepada mahasiswa atau ada video tutorial lainnya gitu. Jadi bisa kita buka ulas kembali. Bukan maksudnya diulas kembali pas ujian ya. Enggak ya, jadi kayak kita bisa pelajari ulang gitu aja sih Kak. Kalau bisa sih harapannya lagi bisa tatap muka. Betul, kakak juga pengen tatap muka. Udah mau 2 tahun nggak Iya, tatap ya. muka, jenuh banget rasanya. Jenuh kan? Iya, Pasti jenuh. banget Kak. Biasanya nih kalau Putri jenuh atau bosan kuliah online, apa yang bisa Putri lakukan? Atau dengar motivasi, atau dengar orang tua, apa kira-kira yang buat semangat lagi? Buat semangat ya yang pertama sih memang ya dari motivasi diri sendiri dan orang tua, ingat orang tua gitu. Tapi di samping itu biar kita fresh pikirannya lagi, biar gue semangat lagi dengan tugas-tugasnya numpuk. Biasanya Putri alihin dengan jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya. Kemana tuh? Jalan-jalan belanja mungkin bisa Shopping ya. bisa juga pergi ke tempat-tempat rekreasi, taman gitu. Ini refreshing lah ya. Ya, refreshing lah. Berarti kata-kata motivasi biasanya enggak? Lihat motivasi ya, kan Iya. pernah banyak tuh. Iya, motivasi. Yang kita dibagikan teman itu banyak, kita di story itu kan banyak ya. Gimana nih tips-tipsnya menurut Putri biar kita tuh semangat dalam menghadapi kuliah online, terus tuh biar bisa paham juga dengan materi-materinya. Menurut Putri lah, tips dari Putri apa gitu? Kalau tips pribadi dari Putri sih itu nikmatin aja, jalani aja apapun yang terjadi, namanya cobaan kita nggak tahu ya, masa pandemi ini kita nikmatin aja. Bagaimanapun itu demi cita-cita kita harus jalani ya, kita jalani dengan ikhlas. Insya Allah pandemi cepat berakhir ya. Intinya kalau kita merasa bosan, kita bisa alihkan dengan sesuatu hal yang bisa membuat kita senang, bahagia lagi ya. Intinya jalani aja. Jalani aja ya, Iya. kalau banyak tugas tuh capek. Jangan Iya. minta nikah ya kan? Ya jangan Jangan minta nikah. udah Makin capek berat. kuliah mau nikah aja. Jangan Makin sampai kayak berat. gitu ya. Bukan nggak boleh nikah, boleh. Boleh, cuman ada waktunya. Iya, ada waktu yang tepat. Hal yang paling lucu atau berkesan sih, misalnya pernah ketiduran kah waktu nge-zoom gitu, atau apa hal yang paling nggak pernah dilupain selama kuliah online itu apa? Oh pernah itu waktu kemarin PPKMB ya. Itu masa daring juga ya kami. Iya, daring. PPKMB tuh kita nyediain makanan sendiri, terus tuh makannya pun secara daring, nawarin secara daring. Lucu nggak sih? Lucu. Iya. Iya. Iya, serius ada. Terus tuh waktu jam-jam kuliah kan, waktu udah jam siang malam lah kan, aktivitas di rumah setiap orang berbeda-beda. Iya, Setiap terus mahasiswa ada yang tuh ada sibuk. kesibukannya ya. Iya. Terus tuh udah waktu siang, mungkin orang tuanya terlalu perhatian gitu ya. Iya. Sampai disuapin tuh Kak. Disuapin ya. Kelihatan dong di zoom. Oh kelihatan banget. Ya itu Nggak jadi dibully tuh. ya begitulah. Auto dibully, kena mental tuh. Kalau boleh tahu, Putri ini jurusan apa? Kalau Putri sendiri kan Putri kuliah di Setika Sawah Baru, jurusan radiologi, teknik radiologi. Tentang apa tuh? Tentang ronsen, scan. Motivasinya masuk jurusan itu apa gitu? Pertama, Putri penasaran, bukan sekedar penasaran, tapi juga ingin mengulik apa itu radiologi. Karena kan jujur saja di Riau ini cuma satu-satunya jurusan ada di Setika Sawah teknik radiologi, dan kedepannya juga jurusan ini sangat dibutuhkan di rumah sakit besar karena sangat lengkap, dan juga ya tentu pekerjaan adalah yang namanya resikonya. Nah kalau jurusan ini memang besar sih resikonya lah, kalau kita tidak memenuhi persyaratan-persyaratannya, terus tidak menggunakan alat proteksinya, ya memang berat Susah. sih kayak. Berarti memang udah ada minat ke situ ya, Iya, bukan karena ada saya tutupin orang tua Enggak, kan enggak. gitu. Atau saran dari keluarga gitu. Enggak ya. Mulanya sih dari 3 tahun sebelumnya waktu SMA ya, Putri udah ada
ada jiwa tertarik ke dunia radiologi. Kemarin ada sih orang nawarin, kan Putri dulu ikut SMA organisasi PMR. Nah, pas kami latgab di Tembilahan itu ada yang nawarin sekolah radiologi katanya. Jadi apa sih kak? Nah, gitu kan sebenarnya. Jadi seorang radiograf tuh apa kerjanya? Ya kerjanya itu seperti ronsen katanya, CT scan, MRI itu, seperti itu. Susah nggak sih? Enggak sih, cuma moto-motoin gitu. Kerjanya mana di rumah sakit. Nah, dengar kata rumah sakit karena Putri ini basicnya juga di kesehatan kan, jadi tertarik gitu dan penasaran, searching di Google dan ternyata benar jurusan ini sangat langka. Dan kedepannya insya Allah banyak dicari oleh rumah sakit. Menurut Putri, kuliah online ini efektif gak sih? Dari sudut pandang Putri? Kurang efektif. Kenapa gitu? Karena kan secara sebenarnya gini ya, kita tuh tidak hanya teori saja. Nah, kita tuh harus melihat juga teori itu secara langsung atau praktek. Karena mudah diingat kan kalau praktek itu daripada teori. Kalau teori sekali itu paham, besoknya diulang hilang gitu aja. Kalau kita nggak rajin-rajin buka buku atau searching baca-baca di artikel, nggak bakalan lengket di otak kita gitu kan. Dan jumpa teman-teman juga. Iya, sebagaimanapun orang pintar kalau nggak diasah kan nggak bakal jadi juga gitu Kita kan. makhluk sosial ya, Iya. jadi butuh berinteraksi secara langsung. Cuma kalau praktek itu sekarang kita membayangkan pas kita praktek jadi di benak itu terbayang gitu kan. Melekat gitu terus ya. Kalau teori paling bisa dibaca, tapi ya kayak kelemahannya itu susah nanti lupa lagi gitu. Bisa kita kenang lagi kalau praktek. Istilahnya. Oke. Biasanya kalau kuliah online ini platform yang digunakan di kuliah apa? Misalnya medianya apa? Medianya kadang kami WhatsApp, terus tuh juga di Zoom, terus tuh Classroom juga ada, kemudian e-learning. E-learning itu seperti apa? E-learning itu seperti platform juga. Di situ tuh ada Video call juga enggak beda. Dia tuh sejenis pengumpulan tugas itu aja. Oh, pengumpulan tugas. Terus tuh data-data pribadi kita juga ada di situ. Terus tuh juga tentang keuangan kampus, kita bayar SPT. Lewat e-learning. Iya, e-learning juga bisa. Berarti nggak sama dengan classroom ya? Beda. Kalau di situ data kampus juga ada di situ. Data pribadi kita di kampus juga ada di situ. Oh, berarti e-learning ini data kampus sekaligus bisa bayar SPP dan ngumpulin tugas? Iya. Oh, berarti multi ya? Iya, data kita terekam di situ kan. Berarti bukan hanya untuk ngumpulin tugas saja ya? Iya. Kan kita menghubungi dosennya, kita udah bayar SPP, nanti di situ datanya tercatat, terekam. Berarti itu ya? Berarti banyak ya platformnya? Iya. Kalau Telegram enggak? Telegram ada, cuman itu sebagian dosen saja. Nah, kalau secara umum di WA, Zoom itu mayoritas. Iya. Berarti classroom jarang dong? Oke. Classroom sebagian dosen. Oke, menurut Putri lebih enak mana nih, kuliah atau sekolah? Kalau jujur ya, kalau dari Putri antara kuliah atau sekolah sama-sama enak sih. Sama enak. Iya, kalau nggak daring. Iya. Yang daring beda lagi ceritanya. Iya, beda lagi ceritanya. Iya, kalau sekarang jalani kuliah online ya lebih enak ke sekolah ya. Kita langsung tatap muka, apa yang nggak kita paham kita bisa tanyain langsung ke gurunya. Kalau sekarang sih bisa tanya langsung, cuman kita terbatas waktu. Terbatas. Kalau secara organisasi, Putri ada ikut organisasi nggak? Kalau Di luar kampus atau di kampus? kalau di luar kampus ada. Lebih enak mana, organisasi di sekolah atau di kampus tapi di luarnya gitu? Kalau jujur, kalau di luar masih online sih, Masih online. masih online. Lebih enak sih yang nyata, Kak. Nyata ya? Iya, yang nyata. Jadi nggak halu ya? Terasa gitu Kebersamaannya, ya, makan-makan bareng, diskusi bareng, nggak diskusi virtual Iya, ya? nggak virtual. Oke, apa sih menurut Putri nih setelah kuliah bedanya guru sama dosen? Ya,
kalau Putri lihat dan Putri rasakan selama ini, beda antara guru dengan dosen itu seperti cara mengajarnya berbeda. Contohnya nih gimana? Contohnya, kalau di masa-masa SMA, masa sekolah kita itu diajarkan masih dilatih. Tapi kalau di masa kuliah kita tuh diajarkan pendewasaan. Belajar itu secara dewasa. Maksudnya seperti ini kak. Istilahnya kalau masa SMA kita tuh diberi pisang, dikupasin. Nah, kita yang makan sendiri. Tapi kalau kuliah ini kita dikasih pisang aja. Mau dimakan aja sendiri lah. Iya. Gitu. Mau dimakan atau enggaknya terserah kita. Berguna nggak pisangnya itu terserah kita. Kayak gitu. Jadi mungkin perbedaannya itu ya. Beda. Oke, kira-kira nyaman nggak kuliah online nya? Kalau dibilang nyaman ya balik lagi kita jalani ya dibuat senyamannya. Dibuat senyamannya, berarti kurang nyaman lah ya. Kalau Kurang kakak sih. jujur sih nggak nyaman juga. Kurang nyaman. Kurang nyaman ya. Lagi. Oh ya, apa sih keuntungan dari kuliah online ini menurut Putri? Kalau kuliah online untuk kebanyakan orang pertama low budget. Low budget ya? Iya low budget. Oh, Iya. iya. Karena kan paket sudah dari Kemendikbud. Iya. Kan? Nah, terus itu juga waktu banyak kita luangkan kepada keluarga. Ya tentunya itulah low budget. Lebih low budget ya. Ya, lebih low budget. Nah, menurut Putri lebih enak mana? Tugas kuliah atau tugas online? Kira-kira shock nggak sih setelah mendapat tugas dari kuliah ini? Jujur ya, kalau untuk pertama kali cabut dan merasa gimana ya? Berat nggak kira-kira? Berat sih kak. Ya gimana ya? Kita tuh disuguhkan dengan tugas yang kita nggak paham bagaimananya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tiba-tiba nih langsung kasih tugas. Iya. Pernah nih sampai nggak mandi-mandi bergadang. Wow, Itu bergadang. tuh kalian juga pernah kan ngalamin kayak Pasti gitu. pernah. Sampai sekalian pasti demi tugas rela nggak mandi, nggak makan, pokoknya Begadang. ngejar deadline lah. Mahasiswa kalau nggak hitam bawaannya nggak mahasiswa. Iya bener itu. Dan paling lucunya kalau nggak deadline itu tugas nggak dikejar. Berarti kamu deadline ya? Iya, rebahan dulu baru deadline. Kira-kira shock nggak setelah dapat tugas kayak gitu? Atau misalnya kira-kira beda nggak teori cara mengerjakannya dengan tugas-tugas sekolah gitu? Ya tentu beda lah. Beda dari segi apa aja gitu bedanya? Bedanya ya gini ya, misalnya kalau kita sekolah kan disuguhin ini loh contohnya seperti ini, nanti tugasnya juga seperti itu, kurang lebih lah. Kalau kuliah ini lebih jauh berbeda, kita banyak menalar sendiri dan banyak mengulik dari berbagai artikel, jurnal tentunya, banyak kita cari referensi itu lebih banyak lagi. Kayak lebih berarti belum dijelasin nih, tiba-tiba udah kasih tugas aja. Iya, bisa jadi seperti itu juga. Sering lah ya. Sering banget. Oke, terakhir nih, apa pesan-pesan Putri untuk teman-teman seperjuangan nih dalam menghadapi kuliah online ini? Iya, dalam menjalani kuliah online ini pokoknya kita jalani aja, kita jalani dengan semangat. Pokoknya kita berpikir sukses itu gak gimana ya, sukses itu jalan setiap orang tuh berbeda-beda. Mungkin di tahun ini, di saat ini banyak cobaan kita hadapi. Ya itu sebagai tantangan bagi kita tuh untuk masing-masing kita. Dan kita juga berpikir di luar sana banyak loh orang yang nggak seberuntung kita. Walaupun kita kuliah online, enggak kita ngerasain kuliah. Nah, sedangkan mereka yang di luar dari segi ekonomi mereka nggak mampu, mereka masuk kerja. Dan tentunya mereka nggak akan ngerasain bagaimana seasik suka maupun juga dunia kuliah online seperti kita. Ya pokoknya syukuri aja yang nikmati. Yang bagi udah kuliah online jangan patah semangat. Mimpi kita masih banyak dan masih panjang. Jangan berpikir udah kayak gini capek, jangan. Pokoknya kita tetap semangat, harus kita jalani terus, usaha, doa dan bersyukur. Itulah yang paling utama. Karena kan gimana ya kak ya, dunia kerja lebih berat daripada dunia kuliah ini. Jadi harus persiapkan mental ya.
jangan karena online udah menyerah. Jangan. Di kedepannya masih banyak tantangan-tantangan hidup yang perlu kita jalani. Oke, Sobat BBC, ternyata dari pendapat Putri bahwasanya kuliah online ini ya nikmati aja, jalani, syukuri ya kan. Karena belum tentu kita tuh atau orang lain tuh seberuntung kita gitu, kita bisa kuliah gitu. Udah kuliah aja kita bisa bersyukur karena masih ada di luar sana kadang mungkin keterbatasan biaya atau keterbatasan sesuatu yang buat dia tuh nggak bisa kuliah padahal pengen kuliah gitu. Jadi Sobat BBC, seperti itulah kira-kira curhat-curhatan mahasiswa online ya, mahasiswa pandemi. Oke, sekian podcast dari kami. Salah dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi